Kali ini aku akan berbagi tentang apa sih yang dirasakan oleh anak pertama. Katanya anak pertama itu harus jadi sukses. Katanya anak pertama itu harapan pertama orang tua. Dan katanya anak pertama harus bisa jadi panutan dan bisa ngidupin orang tuanya kelak. Kayak pernah gak sih kalian ada di satu titik dimana kalian ngerasa muak sama semuanya? Kayak kenapa sih harus aku gitu? Kenapa sih aku harus dikasih beban yang sebanyak itu? Aku kan juga sama kayak anak-anak lain. Aku kan juga gak minta lahir di anak pertama dan harus seperti ini, harus seperti itu. Kayak terlalu berat gak sih untuk kalian sendiri? Terlebih lagi yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu mungkin, atau ada sesuatu yang kurang baik dengan keluarga, dan kalian seakan-akan harus menanggung itu sendirian. Seakan-akan kalian dituntut untuk lebih dewasa, lebih bisa mengerti keadaan. Aku di sini bareng sama temanku akan membahas tentang apa sih yang dirasakan oleh anak pertama dan bagaimana sih kita seharusnya menyikapi tugas-tugas yang mungkin harus kita lakukan atau mungkin sesuatu yang memang menjadi tuntutan kita. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini aku sama temanku, coba perkenalkan diri. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Modofir Yusuf Saifullah. Kalian bisa panggil aku Yusuf, gitu. Jadi Yusuf ini teman Sekampus ya. Sekampus ya, seprodi juga. Dan kebetulan Yusuf ini juga anak pertama. Iya. Laki-laki pertama di keluarganya kan ya, Iya, selain ayahnya yang jelas sih. Iya. Itu pernah nggak sih Suf, kamu ngerasa kayak yang tadi aku bilang gitu, kayak beban terus kayak harus dituntut ini itu? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Pernah banget sih, karena menurutku itu hal yang wajar ya. Jadi kayak itu sebuah proses kita untuk menjadi dewasa gitu. Jadi aku pernah dulu pada waktu masih kecil, ketika aku kan anak pertama, otomatis aku nggak punya kakak, ya kan. Terus aku kayak terkadang tuh iri gitu, punya temen yang punya kakak. Kok asik ya kayaknya di rumah ada kakaknya, bisa bercanda, bisa main bareng, bisa belajar bareng gitu. Terus sedangkan aku di rumah cuman sendiri aja kan, ibaratnya cuman nggak ada kakak, nggak ada adik gitu kan, cuman sendiri aja. Dan itu kadang merasa, padahal aku pengen, kenapa aku nggak bisa seperti teman-teman aku gitu. Tapi setelah dewasa, justru aku merasa ternyata menjadi anak pertama itu menjadi beban yang sangat luar biasa banget bagi kita, khususnya sebagai anak pertama ya. Soalnya menurutku menjadi anak pertama itu kita dituntut harus menjadi istilahnya sebagai model di dalam model untuk adik-adik kita gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adik kita, dan juga kita harus bersikap lebih dewasa. Kayak kita harus bisa meredam ego kita, meredam emosi kita, karena kita masih punya adik yang harus kita perhatikan, ibaratnya gitu. Dan istilahnya gini, misal nih orang tua kita udah meninggal gitu ya. Pasti semua beban keluarga, khususnya adik-adik kita, itu larinya ke kita, dilimpahkan ke kita semua kan. Dan coba deh bayangin kalau kita sebagai anak pertama dan ternyata kita masih punya sifat childish, terus masih punya sifat yang istilahnya nggak punya sikap dewasa, dan ketika momen-momen seperti itu terjadi pada kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Kita mau mengeluh ke siapa lagi? Pasti adik-adik kita larinya juga ke kita, adik-adik kita ngeluhnya juga ke kita gitu. Jadi itu kayak jadi beban sendiri gitu. Terus juga menurutku jadi anak pertama juga kita harus dituntut untuk, intinya kita harus bisa jadi tersukses dulu di antara adik-adik kita. Soalnya ya kita harus membiayai adik-adik kita. Terus kita juga intinya kita harus menjadi pengganti orang tua kita kan. Gak mungkin juga orang tua kita gak mungkin selamanya muda. Pasti tahun demi tahun akan menjadi manusia yang lebih tua dan lebih tua lagi. Dan ketika
udah menjadi seperti itu, pasti tulang punggungnya akan berubah menjadi anak pertama kita gitu. Jadi kita harus benar-benar harus dituntut untuk sukses. Terus buat teman-teman yang mungkin juga sebagai anak pertama, kalian nggak usah sesali, justru kalian harus bangga menjadi anak pertama, karena kita harus tahu kan, kita nggak bisa memilih dilahirkan di jadi anak pertama atau anak kedua ataupun anak bungsu. Terus kita juga nggak bisa memilih ketika dilahirkan dari orang tua siapa, dari background keluarga siapa, dari negara siapa, dari suku apa. Kita dilahirkan ke dunia berarti kita dipercaya oleh Tuhan bahwa kita memiliki kapasitas, kita memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi ketika kita jadi anak pertama berarti kita harus bersyukur, ternyata Tuhan mempercayai kita sebagai anak pertama, berarti kita dipercaya sebagai orang yang kuat, kita dipercaya sebagai pemimpin, dan kita dipercayai sebagai pengganti orang tua ketika orang tua kita sudah sudah tiada, seperti itu sih. Jadi mungkin bener ya, maksudnya tuntutan-tuntutan yang ada, kayak misalnya kamu harus jadi mandiri, harus bener. Bisa jadi lebih sukses, itu kamu membenarkan itu. Iya, bener banget. Tapi ini nih, ada yang bilang juga kalau enak ya jadi anak pertama gitu, apa-apa diutamakan gitu. Misalnya nih, ada apa ya, mau beli apa gitu, adiknya tuh juga minta. Terus, tapi orang tua tuh kayak, kakakmu dulu ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang, saya punya uang lebih nih, kasihnya ke kamu gitu. Kayak kita tuh dapat sesuatu yang lebih juga gitu loh, kasih sayangnya. Kita karena anak pertama juga kan otomatis awalnya kita adalah anak tunggal ya. Kita dapat apa-apa yang kita mau, terus juga dapat perhatian yang juga lebih, dan mungkin yang nggak dirasain sama adik-adik kita ya, mungkin karena orang tua kita udah semakin tua dan kasih sayangnya mungkin udah beda, pola pikirnya udah beda gitu ya. Dan menurut kamu nih, untuk anak pertama sendiri itu, kalau aku bilang ya, sebenarnya kalau untuk orang tua sendiri tuh nggak menuntut anaknya harus seperti apa dari sisi pandang orang tua ya. Tapi dari kamu nih, kayak harus nggak sih kamu tuh kayak menekan diri kamu buat struggle gitu, kayak harus gimana gitu biar bisa ngidupin orang tua lah, istilahnya kayak kamu ngerasa itu tuh sebenarnya ngerasanya kayak mana gitu. Oke, jadi pasti ya setiap orang tua itu nggak menuntut lebih kok dari anaknya, yang penting anaknya bisa sukses. Dan intinya istilahnya gini, orang tua nggak akan meminta lebih, dan juga nggak akan meminta misalnya kita udah punya kerja juga nggak meminta gaji kita kan, istilahnya seperti itu. Yang penting kita bisa cari makan aja orang tua udah seneng banget. Tapi ya kembali lagi, kita yang merasakan sebagai anak, dan kita juga masa sih kita cuman gini-gini aja. Pasti kita harus punya perasaan yang lebih lah ketika orang tua sebenarnya nggak menuntut, tapi sebenarnya dalam hati kita sendiri kayak merasa, kok aku belum cukup ya membagian orang tua, kok aku kayak masih kurang deh. Maka dari itu kadang kayak punya rasa aku harus lebih, aku harus bekerja lebih keras lagi, aku harus berusaha lebih lagi dari orang lain, karena aku punya tanggung jawab yang lebih besar. Walaupun sebenarnya orang tua nggak menuntut itu, tapi kita sebagai anak pasti ya merasakan bahwa kita harus emang punya rasa lebih gitu sih. Jadi tetap harus berjuang gitu. Iya, ya? Bener banget. Kalau ini nih, kalau dari semuanya ini tadi kan kamu udah bilang kamu setuju bahwa tuntutannya memang seperti itu. Iya. Dan kamu setuju bahwa itu bukan tuntutan dari mereka, dan itu adalah kesadaran dari kamu sebagai anak gitu kan ya. Karena orang tua pasti nggak akan menuntut kok. Yang pasti orang tua itu menuntut ya kita harus belajar, terus kita harus intinya harus hal yang positif aja. Intinya bukan menuntut, tapi lebih ke kita jangan sampai salah pergaulan, dan jangan sampai kita melakukan hal yang negatif, itu aja sih. Oke. Nah ini, kalau dari sana nih, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak pesimis gitu, kayak misalnya ragu-ragu, mungkin nggak ya aku sukses, bisa nggak ya aku besok hidupin mereka, atau jangan-jangan aku nggak lebih sukses daripada adik-adikku, aku nggak bisa jadi contoh yang baik buat adik-adikku. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Aku jujur pernah sih, kayak ngerasa mungkin nggak sih kayak beban banget gitu ketika adik-adikku tuh kan masih TK yang satu, terus yang paling besar itu masih kelas 4, kayak jaraknya kan jauh ya, dan kemungkinan besar ya besok ketika orang tua aku udah tua ya mungkin yang ngurus yang bayarin sekolah juga aku, kayak
mungkin nggak sih kayak sometimes tuh di antara pesimis sama optimis tuh kayak ragu-ragu gitu loh. Oke. Mungkin nggak sih gitu? Kau pernah nggak kayak gitu? Menurutku itu hal yang wajar ya, dan itu sangat manusiawi sih. Soalnya kadang kita ada di posisi atas, terus kadang kita ada di posisi bawah. Nah, ketika kita berada di posisi bawah, pasti kita merasa kira-kira tanggung jawab yang ada di punggung ini bisa nggak sih aku pikul, bisa nggak sih aku melewati semua, bisa nggak sih aku nanti bisa sukses, bisa nggak sih, dan bisa nggak sih, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, berbicara tentang masa depan, itu kan kayak misteri kan sebenarnya. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, berdoa, dan selebihnya ya yang menentukan itu yang di atas kan. Dan ketika aku merasa benar-benar pesimis seperti itu, aku kembali lagi sih percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk aku ke depan itu seperti apa, dan aku percaya itu. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan gak mungkin menjerumuskan umatnya, dan gak mungkin membuat umatnya semakin menderita. Yang penting kita udah berusaha dan udah membuat planning dan juga ikhtiar sih gitu. Jadi intinya walaupun kamu tuh kalau ragu-ragu, terus rasa pesimis, kembali lagi itu kembali lagi ketika ya kayak itu Tuhan. Mungkin ada masanya kita tuh memang sedih, ada masanya kita ragu-ragu. Bener banget. Dan ketika kita istilahnya ya, semoga amin, ketika ke depan kita udah jadi orang sukses, pasti kayak cerita-cerita kelam, cerita-cerita susah kita, cerita-cerita kita di mana kita berada di posisi paling bawah, itu akan menjadi penyemangat kita lagi ketika kita udah di atas. Oh, ternyata dulu ketika tarik ke belakang, mundur ke belakang, aku udah pernah berada di posisi seperti ini, dan itu akan menjadi cerita yang sangat membekas banget dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang hebat gitu. Iya, dan kita udah ngelaluin ternyata itu kita gitu ya. Ternyata mampu, kita gitu mampu kan ya. ketika kita menganggap bahwa ternyata kita nggak mampu. Ternyata ketika sudah berada di jalan, sudah berada di depan mata dan kita melaluinya, ternyata kita bisa kok melakukan itu gitu. Yang penting kita ada niat dan ada usaha aja, jangan cuma berdiam diri gitu. Jadi apa nih pesan kamu buat anak-anak pertama nih? Pesan-pesannya, kalian nggak usah terlalu terbebani dengan kalian berpredikat sebagai anak pertama, dan juga nggak usah terlalu mikir yang jauh-jauh banget. Yang penting kalian lakukan aja yang terbaik di depan kalian, dan juga yang penting kalian juga harus punya planning ke depannya itu seperti apa gitu. Karena ya kita istilahnya hidup harus punya planning kan. Nggak mungkin kita hanya berjalan di itu aja, tapi kita gitu aja ya? Tapi kita juga harus punya target ke depannya. Kalau kita nggak punya target dan nggak punya planning, ya kita akan menjadi manusia yang seperti itu aja, nggak bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik dan berkembang. Terus pesan lagi untuk kalau kalian jadi anak pertama, di bawah santai aja, nggak usah terlalu dipikirin karena ya itu tadi kembali kita dipercaya, berarti kita sebagai anak pertama, berarti kita dipercaya sebagai Tuhan bahwa kita memiliki kemampuan yang lebih dan kita memiliki kekuatan yang besar dibanding anak kedua atau anak ketiga dan seterusnya gitu. Jadi intinya kita harus bersyukur menjadi anak pertama karena kita dipercaya sebagai Tuhan sebagai anak pertama, dan lakukan aja yang terbaik untuk kalian. Yang penting kalian harus punya planning, usaha, berikhtiar gitu. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian yang ngerasain kadang-kadang down, kadang-kadang sedih gitu-gitu, itu wajar sih. Wajar, ya, maksudnya jalanin aja. Kalau memang sedih ya udah proses ya udah nggak apa-apa, sedih aja. Yang penting jangan marah-marah aja, tapi jangan terlalu berlama-lama gitu ya. Maksudnya boleh, tapi ya kayak ya udah kamu boleh sedih, tapi sekali itu aja, habis itu bangkit lagi. Iya benar. Gitu. Kadang karena gini, menangis atau sedih itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, tetapi itu kayak menurutku ya, menangis, sedih itu kayak sebuah istilahnya kalau HP itu sebuah, kita mencharge diri kita supaya ketika kita udah nggak di posisi itu, kita akan jauh lebih bangkit dan jauh lebih kuat lagi karena kita sudah melalui itu tahap-tahap terbawah dalam hidup kita seperti itu. Iya benar banget.
Terus juga intinya jangan berfokus pada tuntutan-tuntutan yang ada, Iya. tapi bagaimana kau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Benar-benar Dan intinya bisa mengembangkan diri Iya, kamu. benar-benar. Otomatis dengan adanya predikat anak pertama, dengan tuntutan-tuntutan yang ada, Iya. itu kayak kita otomatis bakal berusaha untuk lebih sukses, lebih baik lagi kan. Iya, Itu benar-benar. positifnya sebagai anak pertama. Oke, makasih Sofia udah mau sharing-sharing sama Siap, teman-teman. sama-sama. Semoga aja ini bisa jadi inspirasi, manfaat buat Amin. teman-teman Semoga sekalian. bermanfaat. Mungkin cuma itu yang bisa aku bagi saat ini. Untuk teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan menyerah, dan yang jelas hidup tuh akan terus berjalan Benar-benar. tanpa kita minta. Iya. Tuh, buat teman-teman terus semangat pokoknya.